Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Syarat mudah usaha mikro dapat dana hibah 2,4 juta rupiah dari pemerintah. Selengkapnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Untuk kembali memulihkan perekonomian nasional, pemerintah menyiapkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro di Indonesia sebesar masing-masing 2,4 juta rupiah. Suarwoko, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa program hibah modal kerja diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan, baik kredit usaha rakyat atau KUR, maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain perbankan, agar usaha mikro bangkit kembali di masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Koperasi dan UM juga menjelaskan bahwa syarat mendapatkan program ini sangat mudah, cukup mengisi formulir usulan peserta, yakni foto EKTP, cetak foto pelaku usaha bersama produk atau usahanya, serta fotokopi kartu keluarga bagi yang belum memiliki rekening tabungan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pihaknya juga mempermudah masyarakat dalam melengkapi persyaratan mendapatkan program ini. Pihaknya menghadirkan BRI Cabang Lumajang di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mempermudah pembuatan rekening baru. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Mahardika FM Kota Blitar, berkunjung ke Kota Blitar, FKUB Provinsi Jatim meminta anggota netral dan ikut sukseskan Pilwali 2020 bersama Kirana Nisa. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja di Kota Blitar Selasa 25 Agustus 2020. Ahmad Hamid Syarif, Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur mengatakan, selain untuk silaturahmi, kunjungan kerja ini untuk memantau kinerja FKUB Kota Blitar untuk ikut menjaga kondusivitas wilayah, yang mana tidak hanya berkaitan dengan COVID-19, namun juga keterlibatan FKUB untuk mensukseskan Pilwali 2020 9 Desember mendatang. Hamid mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi nanti, anggota FKUB Kota Blitar harus netral. Tidak hanya itu, anggota diharapkan bisa membawa kesejukan dan mengantisipasi isu SYARA yang berpotensi memecah kerukunan umat beragama. Tentunya di dalam pilkada ini ada kontestasi yang kompetitif lah di antara calon-calon yang ada di sini. Tetapi saya atas nama umat beragama, yang penting pertama adalah FKUB harus menjaga jarak supaya secara institusi tidak terseret. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar, memberikan sambutan positif terhadap masukan dan saran dari FKUB Jawa Timur. Secara prinsip, menurutnya FKUB Kota Blitar sudah banyak berkontribusi dalam menjaga kondusivitas wilayah, utamanya dalam hal kerukunan umat beragama. Ya, alhamdulillah sampai saat ini FKUB sangat membantu dalam rangka menciptakan situasi Kota Blitar yang kondusif. Dalam kunjungan kerja ini, Sobat, rombongan FKUB Jawa Timur diterima Wali Kota Blitar di Ruang Samaptaloka, Kantor Wali Kota Blitar. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Blitar, Sekretaris Bakes Bangpol dan PBD, Kabag Perekonomian dan Kesra Setda Kota Blitar, dan beberapa lainnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung menginformasikan pelatihan teknologi pengolahan produk peternakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknologi pengolahan produk peternakan bagi tenaga kerja dan masyarakat atau DBHCHT tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selaku panitia pelaksanaan, Insinyur Mahmi Lupita Handayani melaporkan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pengolahan produk-produk hasil ternak, dalam hal ini daging ayam, meningkatnya pendapatan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti oleh 25 orang terdiri dari ibu-ibu anggota Pokja 3 Tim Penggerak PKK Desa Sobontoro dan masyarakat pelaku usaha Desa Sobontoro. Selanjutnya, Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Tulungagung, Ibu Sri Hayati Marioto Birowo dalam sambutannya menyampaikan salah satu tugas Pokja 3 di bidang atau program pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman menu pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dalam rangka merealisasikan program tersebut, perlu dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan, praktek maupun pelatihan olahan dari produk pemanfaatan tanah, pekarangan, produk hasil perikanan, peternakan maupun pertanian. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Digelar 4 hari, puluhan peserta SKB CPNS 2019 Kabupaten Blitar mengikuti ujian di luar Jatim. Selengkapnya bersama Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar. Berdasarkan surat keterangan Kantor Regional 2 BKN tertanggal 13 Agustus 2020 tentang jadwal SKB CPNS Formasi tahun 2019, pelaksanaan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT dilakukan mulai 1 sampai 3 Oktober 2020 di Crown Victoria Hotel Tulungagung. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Blitar Masudi mengatakan, tempat ujian peserta sesuai dengan lokasi yang dipilih saat pendaftaran ulang SKB melalui portal SSCN. Dari 1.388 peserta yang lolos SKB, sebanyak 1.347 orang dipastikan melakukan ujian di Tulungagung, sedangkan 41 peserta memilih lokasi SKB di BKN Regional Luar Wilayah Jatim seperti BKN Regional Luar Jawa, BKN Regional Semarang, dan lain-lain. Sementara itu, ketentuan pelaksanaan SKB sesuai dengan surat edaran Kepala BKN tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT, BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kalau misalnya dia nggak daftar ulang, otomatis ikut di Tulungagung. Ini kan bisa ikut seluruh Indonesia melalui BKN. Misalkan rumahnya di Kalimantan, daftar di Blitar, dan SKD-nya lolos ke SKB. Dia kan dekat mungkin dengan kantor regional BKN yang ada di sana misalnya, bisa tes di sana. Untuk diketahui, kuota yang didapat Kabupaten Blitar pada rekrutmen CPNS tahun 2019 yaitu sebanyak 541 formasi, 188 diantaranya tenaga kesehatan, 186 tenaga pendidikan, dan 167 tenaga teknis. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Suara Sidoarjo, ada Panji Harto yang menginformasikan 2 warga binaan lapas kelas 1 Porong positif COVID-19. Pihak lapas siapkan ruang isolasi bagi penghuni lain. 2 penghuni lapas kelas 1 Porong Sidoarjo positif COVID-19. Gun-Gun Gunawan, Kepala Lapas kelas 1 Porong Sidoarjo, Rabu kemarin mengatakan, selain positif COVID-19, kedua penghuni lapas tersebut juga menderita penyakit bawaan diabetes sejak sebelum menjadi warga binaan lapas kelas 1 Porong Sidoarjo. Pihaknya melakukan langkah koordinasi dengan pihak gugus tugas COVID-19 Kecamatan Porong untuk melakukan tracing terhadap siapa saja yang telah lakukan kontak dengan penghuni lapas binaan yang positif COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, pihak lapas, saya dan jajaran kerjasama selain dengan Dinas Kesehatan, dengan Pak Kapolsek selaku gugus COVID wilayah kecamatan, puskesmas, dan rekan-rekan di sini bikin tim langsung. Karena setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kita harus melakukan tracing. Sahabat, agar tidak memberi resiko dampak penularan terhadap warga binaan lain, kedua penghuni lapas yang positif COVID-19 ini sampai sekarang masih berada di ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Banyuwangi serahkan insentif tenaga kesehatan 3,9 miliar hadapi pandemi. Selengkapnya bersama Rano Prasetya, Radio Blambangan FM Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi menyerahkan insentif bagi tenaga kesehatan senilai total 3,9 miliar rupiah untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19. Anggaran 3,9 miliar tersebut merupakan insentif tahap pertama dari APBD. Pada tahap berikutnya disiapkan 10,9 miliar rupiah termasuk dari APBN, sehingga total mencapai 14,8 miliar rupiah. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas mengatakan, dedikasi para tenaga medis dan tenaga kesehatan sungguh luar biasa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mereka tidak hanya mengabdi di fasilitas kesehatan, tapi juga berdedikasi dengan membantu penyiapan protokol kesehatan di rumah ibadah, pesantren, rumah makan, hingga destinasi wisata. Saya minta terus Bapak Ibu, teman-teman perawat, dokter, waspada, kehati-hatian tinggi,
karena demi kesehatan Bapak Ibu bersama keluarga di tengah pengabdian Bapak Ibu yang luar biasa untuk masyarakat. Dan hari ini secara simbolis kita akan berikan bantuan untuk 1.946 tenaga kesehatan seluruh Kabupaten Banyuwangi. Bupati Anas meminta kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk turut mengampanyekan kesehatan keluarga. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wiji Lestariono mengatakan insentif bagi tenaga kesehatan ini diberikan secara bertahap. Setelah Maret hingga Mei senilai 3,9 miliar rupiah yang secara simbolis diserahkan pada hari Selasa. Juga disiapkan anggaran 10,9 miliar untuk Juni hingga Desember. Beralih ke Suara Ngawi, Renata Surya menginformasikan DPRD Ngawi bekerja efektif di tahun pertama. Kinerja pimpinan dan anggota DPRD Ngawi periode 2019-2024 tetap berjalan efektif. Kondisi tersebut terjaga kendati aktivitas maupun kegiatan Dewan sempat terhenti pada awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi, mengungkapkan DPRD Ngawi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pada tahun pertama ini. Khususnya untuk 3 fungsi DPRD dalam pemerintahan. Pertama, fungsi legislasi dari total 21 rancangan peraturan daerah tahun 2019 lalu, yang mampu diselesaikan sebanyak 18 ranperda. Untuk memastikan begitu juga fungsi anggaran, semua sudah berjalan baik dan sesuai target yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran juga dibuktikan dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD selama beberapa tahun terakhir. Terkait kinerja 1 tahun ke depan, Anto berharap semua anggota DPRD Ngawi mampu belajar dari pengalaman dari tahun sebelumnya. Renata Surya, Suara Ngawi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik menjelaskan mengenai upaya penyelamatan arsip COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selengkapnya bersama Mahruzar Iskandar, LPPL Suara Gresik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik memberikan penjelasan mengenai upaya penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat dijumpai di Suara Gresik pagi ini. Surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 62 tahun 2020 ini diatur tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, kami merasa untuk pagi hari ini kita tidak akan bicara tentang tusi secara umum, tetapi fokus ke sini. Mengapa? Karena kita pengen nanti pada saat pandemi ini berakhir, mudah-mudahan secepat. Karena rata-rata katanya 2 tahun. Kata UNESCO, bukan kataku. Itu. Jadi kita punya dokumen penting yang nanti itu akan kita rawat dengan baik, sehingga sekalipun kita tidak berharap terjadi lagi pandemi yang akan datang, barangkali di abad mendatang ada itu, kita bisa mewariskan pengetahuan yang sangat berharga untuk menangani ini sehingga korbannya tidak terlalu besar. Harapan dari Siti Jayaro selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, semoga pemerintah dapat menangani keadaan pandemi apabila di kemudian hari temukan bencana seperti saat ini sehingga tidak menelan banyak korban. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Sempat absen, 3 pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Pasuruan akhirnya dilantik. Selengkapnya bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron melantik 3 orang pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Pasuruan yang pada Kamis 30 Juli 2020 lalu tidak bisa hadir dalam pelantikan bersama 38 pejabat pengawas lainnya. Pelantikan itu sendiri digelar di ruang staf ahli Sekda Kabupaten Pasuruan Selasa 25 Agustus 2020 dan disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pasuruan Triyono Isdianto, Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan Henis Widayayanto, dan undangan lainnya. Ketiga pejabat pengawas yang dilantik hari itu adalah Kurniatin Rosida yang sebelumnya merupakan perawat di RSUD Bangil, kini mendapat amanah sebagai kasih tenaga dan sarana keperawatan RSUD Bangil. Kemudian Abdul Basit Ahsan Fanani yang sebelumnya menjabat Kasubag Administrasi Umum Bagian Umum Sekda Kabupaten Pasuruan kini dipercaya sebagai
Kasubag Perlengkapan Bagian Umum Sekda Kabupaten Pasuruan. Dan yang terakhir, Yulita Dwi Cahyani yang awalnya menjabat Kasubag Humas dan Protokol Bagian Umum Sekda Kabupaten Pasuruan, kini menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pasuruan mengatakan pengembangan karir pegawai tidak semata-mata untuk kepentingan yang bersangkutan saja, melainkan lebih diutamakan untuk pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo menginformasikan Pemkot Probolinggo dan KPPBC berkomitmen gempur rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Probolinggo menindaklanjuti hasil tangkapannya dengan menggelar pemusnahan ratusan rokok ilegal pada Selasa kemarin bersama dengan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Kepala KPPBC TMPC Probolinggo Andi Hermawan mengungkapkan total rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 506.443 batang senilai 500 juta rupiah dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai sebesar 219.821.495 rupiah. Dan hal ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Probolinggo untuk menekan peredaran rokok ilegal menjadi 3% sesuai dengan target yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rupanya, hal itu sekaligus upaya dukungan pembangunan iklim industri dan perdagangan yang legal dengan berbagai percepatan dan inovasi pelayanan sesuai dengan janji layanan di kantor Bea Cukai Probolinggo. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadirannya adalah bentuk komitmen Pemkot Probolinggo untuk bersama-sama masyarakat menggempur peredaran rokok ilegal. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Dinsos P3A Tuban ubah skema penyaluran BPNT selengkapnya bersama Yulia Pradia. Suara Tuban. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Tuban mulai bulan depan mengubah skema penyaluran bantuan pangan non-tunai kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. PLT Kepala Dinsos P3A Tuban, Joko Sarwono mengatakan perubahan skema penyaluran BPNT tersebut sesuai dengan perintah dalam Sedinsos Provinsi Jawa Timur. Skema penyaluran akan kita rubah sesuai dengan perintah surat edaran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, e-warung atau agen harus memampangkan daftar harga. Ya, jadi nanti akan kami sampaikan kalau nanti dalam bentuk proses skema yang penyalurannya itu nomor 2-nya itu adalah KPM atau e-warung itu akan melakukan pendataan jenis komoditas yang dibutuhkan oleh KPM. Jadi nanti ini kalau yang sesudahnya akan kita drop gitu. Ya sekarang kita mulai dari bottom up. Nah setelah itu nanti daftar nominatif KPM yang dibutuhkan itu baru nanti akan berhubungan dengan para penyedia entah siapa terserah. Kemudian kami menyampaikan dalam bentuk proporsi ya bukan dikemas. Dari 80% itu nanti adalah karbohidrat ya 70% ya mohon maaf 70% adalah karbohidrat 30% bisa protein bisa vitamin. Yulia Pradia, Suara FM untuk Buletin Jawa Timur. Dan informasi yang terakhir dari Kiki Desilia, Suara Madiun, Gabungan Penertiban Parkir di Kota Madiun. Tak dapat dipungkiri, semakin banyaknya kendaraan yang ada di Kota Pendekar, mau tidak mau, menyebabkan kemacetan dan munculnya parkir liar yang memakan bahu jalan. Maka dari itu, untuk mendisiplinkan para pelanggar yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk parkir, petugas gabungan dari Dishub Satpol PP, Polisi Militer, Satlantas menggelar operasi gabungan untuk menertibkan para pengguna jalan. Penindakan dilakukan mulai dari teguran lisan, penggembosan, hingga penggembokan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Ansar Rasidi menuturkan, tindakan tegas yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan larangan parkir yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 4 dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui operasi gabungan yang digelar, diharapkan masyarakat lebih patuh dan disiplin mematuhi rambu larangan parkir di Kota Madiun, sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan raya maupun pengguna trotoar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Demikian rangkuman berita dari berbagai daerah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.